Malam Reflisteners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini kami telah merekap alur film The Target. Segera subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Film diawali seorang pria bernama Yehon yang terlihat dikejar-kejar oleh dua orang. Ia berhasil selamat dari kejaran orang itu, namun ia tertabrak oleh mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Yehon dirawat intensif oleh dokter bernama Lee. Dr. Taijun kembali ke rumah dan disambut oleh istrinya Dr. Hejo. Seusai Dr. Lee ganti baju, tiba-tiba ada orang misterius menyerangnya dan membuat Dr. Lee pingsan. Orang misterius itu pun menculik Dr. Hejo. Setelah Dr. Lee siuman, orang itu menelpon dan mengancam untuk memberikan tubuh Yehon dan tidak memberitahu kepada siapa-siapa. Dr. Lee tidak ingin diam saja, ia langsung melihat kondisi Yehon yang dijaga ketat oleh polisi. Di sana ada inspektur yang bertanggung jawab bernama Yongjo. Ia mendapat kabar bahwa Yehon membunuh seseorang bernama Dongsok. Dr. Lee harus memutar otak mengelabuhi anak buah Inspektur Yu. Sementara itu Yongjo menyadari ada yang tidak beres dengan hal ini. Yehon berhasil kabur dan membuat Dr. Lee khawatir terhadap istrinya. Atas kegagalannya Yongjo diberhentikan dalam kasus ini dan melimpahkannya kepada tim penyidik umum yang diketuai oleh Song Gikol. Inspektur Yu yang tidak terima timnya ditarik dalam kasus ini memiliki ide untuk menyelesaikannya sendiri. Ia pun pergi ke TKP kasus pembunuhan Dongsok yang diyakini dibunuh oleh Yehon. Setelah itu Yongjo mendapatkan bukti bahwa Yehon pensiunan pasukan khusus dan pernah menjadi pembunuh bayaran. Di sisi lain Yehon mencoba untuk mengobati dirinya sendiri. Sementara itu Dr. Lee kembali lagi mendapatkan telepon dari orang yang menculik istrinya yang diketahui bernama Baek Sung Ho, mengancam untuk segera membawa Yehon kepadanya. Tidak mau terjadi apa-apa terhadap istrinya. Dr. Lee berbohong bahwa Yehon berada dengan. Mendengar hal itu Sung Ho meminta bertemu di sebuah mall. Tanpa ia sadari ternyata dua orang misterius yang hampir membunuh Yehon tadi melacak keberadaan HP Sung Ho yang hendak bertemu dengan Dr. Lee, sama halnya dengan Yehon yang mengetahui rencana kedua orang itu. Setelah gagal menemui Yehon membuka bukti baru bahwa Sung Ho merupakan teman dekat Yehon yang sudah dianggap sebagai kakak. Dr. Hejo yang menyadari bahwa Sung Ho memiliki keterbelakangan mencoba untuk menenangkannya. Ketika Sung Ho mengantar Yehon untuk menemui Dongsok, Yehon melihat bahwa Dongsok kelihatan sudah tidak bernyawa dan tiba-tiba ada dua orang misterius yang menyerang Yehon. Sementara itu Dr. Lee hanya bisa marah kepada Yehon karena istrinya menjadi sandera Sung Ho. Yehon pun menjelaskan bahwa dirinya difitnah membunuh oleh dua orang tadi. Dr. Lee mengobati Yehon di sebuah kapal pesiar kosong. Dr. Lee yang masih belum mempercayai Yehon lalu menelpon Inspektur Yongjo. Singkat cerita Inspektur Yongjo sampailah di pelabuhan dan langsung meringkus Yehon. Tiba-tiba Sung Ho menelpon Dr. Lee menanyakan tentang keadaan Yehon. Sung Ho yang mengetahui jika Yehon sedang bersama dengan polisi langsung mengungkapkan fakta terkait pembunuhan Dongsok. Seketika Detektif Gikol merampas HP-nya dan malah menutup-nutupinya. Tiba-tiba Detektif Gikol menembak kepala Inspektur Yongjo. Kemudian datanglah dua anak buahnya yang mengejar Yehon. Lalu detektif merekayasa rencana TKP tentang kematian Inspektur Yongjo. Lalu menyerahkan Dr. Lee dan Yehon kepada anak buahnya itu untuk merekayasa pembunuhan ini. Melihat hal itu Yehon langsung mematahkan serangan anak buah Gikol dan menanyakan tentang lokasi tujuan Gikol. Setelah mengetahui tujuannya mereka berdua pun langsung bergerak. Sesampainya di taman tempat persembunyian Sung Ho, Gikol sudah membawa istri Dr. Lee dan menghabisi Sung Ho. Yehon tidak yakin bahwa Sung Ho berani menculik Dr. Hejo sendirian tanpa bantuan orang lain. Lantas mereka berdua menemui seseorang sering memberikan pekerjaan kepada Sehun. Orang itu mengatakan bahwa Sung Ho sering menerima pekerjaan dari seorang gangster. Sesampainya di lokasi gangster itu Yehon melumpuhkan lawannya. Lalu gangster itu mengungkapkan bahwa orang yang menyuruh Sung Ho adalah Detektif Gikol. Ia pun kembali menemukan bukti baru bahwa orang yang membunuh Dongsok adalah Gikol. Menjabat sebagai ketua penyidik umum, Gikol memasukkan orang-orang di kepolisian yang dikontrol olehnya. Bukan itu saja, ia juga menyampaikan kepada seluruh media bahwa Dr. Lee dan Yehon ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Inspektur Yongjo. Karena sudah muak tentang hal ini Dr. Lee memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi. Dr. Lee mencoba untuk meyakinkan Sojin, namun Sojin masih tidak percaya. Dr. Lee menyuruh Sojin untuk mendengarkan percakapan yang terjadi di kapal pesiar pada waktu itu, namun percakapan itu harus berakhir karena tiba-tiba Gikol datang dan langsung mengusir Sojin. Untung saja Sojin sempat menaruh kunci borgol di bawah meja Dr. Lee. Tiba-tiba Yehon menelepon Gikol dan akan menemuinya.
Sementara itu Sojin berhasil menemukan alat penyadap Inspektur Yongjo dan betapa kagetnya ia mendengar percakapan yang terjadi di kapal pesiar pada waktu itu. Merasa hal ini harus dibereskan, Sojin memutuskan untuk tinggal di kantor. Di dalam kantor hanya ada Gikol dan dua orang anak buahnya yang hendak membunuh Dr. Lee dan juga Dr. Hejo. Namun Dr. Lee berhasil keluar dari ruang interogasi, namun ia tidak bisa keluar dari kantor polisi. Tiba-tiba Yehon menabrakkan mobil ke kantornya. Di dalam kantor terjadi keributan yang cukup hebat di antara Yehon dengan Gikol serta Dr. Hejo dengan anak buah Gikol, dan pada akhirnya Yehon berhasil mengalahkan Gikol. Akibat temuan bukti foto Gikol yang sedang membunuh Dongsok, polisi pun menahannya. Walaupun Yehon tidak membunuh Dongsok, namun tetap saja ia dibawa oleh polisi. Tetapi Dr. Lee dan Dr. Hejo merasa bangga kepada Yehon karena berhasil membuktikan keadilan, dan film pun berakhir.